Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas tentang yang namanya limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Pada kesempatan awal ini nanti kita akan bahas tentang teorema limit trigonometri khusus, yakni pertama, ketika ada limit X mendekati 0 untuk sin X per X sin X per X dia sama dengan 1. Dan untuk limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per X itu sama dengan 0. Sebenarnya teorema limit trigonometri khusus itu hanya ada 2 teorema ini. Cuma nanti dengan perkembangannya nanti ada beberapa rumus lagi untuk teorema pengembangan. Tapi yang penting dasar-dasar ini bisa dilakukan. Oke. Misalkan nanti ada yang namanya limit. Sekarang kita coba limit ini. Kita kembangkan lagi. Yakni apa? Limit X mendekati 0 untuk tan X per X. Nah, ini sama dengan berapa? Dalam teorema sebenarnya kan belum ada. Tapi kita kembangkan dari teorema ini. Bagaimana kita tahu bahwa limit X mendekati 0 tan X itu kan sama dengan tan X itu kan bisa saya tulis sin X per cos X dibagi dengan X. Nah, ini kan bisa saja kita tulis bahwa dia sama aja dengan limit X mendekati 0 untuk sin X per cos X. Nah, di sini 1 per X. Kan seperti itu. Atau itu limit ini bisa saya tulis bahwa limit X mendekati 0 untuk sin X per X dari sini, X-nya terus ini, dan 1 per cos X. Nah, ini. Kemudian pada teorema dasar limit, kita kan tahu bahwa kalau perkalian bisa kita pecah jadi limit X mendekati 0 untuk sin X per X dikali dengan limit X mendekati 0 1 per cos X. Nah, kita tahu bahwa untuk limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Dan limit X mendekati untuk 1 cos per X. Ingat cos X. Cos X, cos 0 itu sama dengan 1. 1 dibagi 1 berarti 1. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 untuk tan X per X sama dengan 1. Nah, ini berarti pengembangan dari teorema kita dapatkan ini. Oke, itu. Setelah ini kita akan bahas contoh-contoh penyelesaiannya. Oke. Contoh-contohnya yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin 3X per X. Yang B, limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X. Sorry, ini sin X ya. Ini sin X. Sin X.
Yang C, limit X mendekati 0 untuk sin 4X per tan X. Coba kita perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah limit. Nah, limit, kita bahas limit X mendekati 0 untuk sin 3X per X. Bagaimana langkah menyelesaikannya? Semua kita perhatikan di sini. Ini adalah 3X. Oke. Kalau di situ ada 3X, maka nanti limit ini kita kalikan dengan 3X per 3X. Sehingga di sini nanti kita bisa menulis dia limit X mendekati 0, berarti begini, sin 3X per 3X yang ada di sini, tak taruh di sini biar sama kan gitu. Nah, kemudian 3X ini tetap, 3X tetap per X-nya ini taruh sini. Sehingga bisa kita ini X bagi X ini kan habis tinggal 3. Atau bisa kita tulis limit X mendekati 0, 3 ini ditaruh di depan, atau 3 limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 3X. Oke. Di sini argumen terhadap fungsi sinus adalah 3X. Padahal dalam teorema tadi kan mengatakan bahwa limit untuk X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Nah, di sini kan limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 3X. Nah, argumennya ini apa? Bukan hanya X seperti yang diisyaratkan oleh teorema ini. Berarti kita misalkan saja. Berarti di sini nanti ketika Y 3X-nya saya misalkan. Ya. Ini teorema kita bahas lagi. Kita misalkan saja. Ketika Y-nya adalah 3X. Maka kita punya bahwa karena X mendekati 0, maka Y juga mendekati 0. Sehingga ini bisa kita tulis bahwa 3 limit Y mendekati 0, karena mendekati 0 untuk sin Y per Y. Kita tahu semua bahwa tadi sesuai dengan teorema adalah limit Y mendekati 0 untuk sin Y per Y sama dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan 3 dikalikan dengan 1, berarti sama dengan 3. Sehingga limit X mendekati 0 untuk sin 3X per X sama dengan 3. Oke. Sekarang kita masuk ke yang B. Limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per sin X. Maka begini yang B. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin X. Langkahnya kita arahkan seperti ini. Karena di teorema awal tadi itu adanya adalah limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per X dan sin X per X. Nah, ini supaya muncul seperti itu. Yang atas saya kalikan 1 per X, bawah juga 1 per X. Nah, 1 per X dibagi 1 per X kan sama dengan 1, tidak mempengaruhi hasil. Maka ini nanti bisa saya tulis bahwa limit X mendekati 0, 1 min cos X dibagi dengan X per sin X per X. Nah, ini berarti sama dengan limit
X mendekati 0, 1 min cos X per X dibagi dengan limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Sesuai teorema, ini sama dengan apa? Sama dengan 0, dan ini sama dengan 1. Berarti 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang C. Sekarang kita yang C. Di situ ada limit X mendekati 0, untuk yang C, limit X mendekati 0 untuk sin 4X per tan X. Oke. Kalau soal seperti ini, maka begini, langkah pertama yang kita lakukan, gini. Karena di sini ada 4X dan di sini ada X. Maka kita semua tahu bahwa, nah ini, kalau di sini 4X, maka ini nanti muncul 4X per 4X. Kalau di sini X, maka muncul X per X. Sehingga ini nanti akan menjadi gini. 4X pasangan balik, maka saya pecah begini. Limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 4X. Nah, 4X ini sama 4X ini ya. Kemudian kita lanjutkan X per tan X. Kemudian yang belum adalah 4X per X di sini. Maka di sini apa? 4X per X. Maka di sini kita coret 4X. Ini coret. Berarti tinggal 4. Berarti jadinya ada 4 limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 4X. Kemudian ini sama aja, limit X mendekati 0 X, kita tahu bahwa tan X itu sama aja dengan sin X per cos X. Nah, sesuai tadi 4, limit X mendekati untuk sin 4X. Kita misalkan Y tadi kan sama juga nilainya 1 seperti ini tadi. Ya. Berarti logikanya kan begini. Atau bisa saya tulis limit Y-nya dimisahkan 4X, berarti Y mendekati 0 untuk berapa? Sin Y per sin Y, dengan catatan Y sama dengan 4X. Nah, kemudian di sini ini jadinya apa? Limit X mendekati 0 X per sin X. Ya kan? Sin X dikalikan dengan, di sini kalikan dengan cos X. Lah, ini nanti bisa kita tulis ya, ini kan sama dengan 1. Ini sama dengan 1, maka ini 1, berarti tinggal apa? 4 dikalikan dengan 1, apa limit X per sin X itu kan bisa saya tulis begini. Limit X mendekati 0, 1 per sin X per X. Kemudian di sini limit cos X. Nah, X mendekati 0. 4 kali 1, 4. Kemudian di sini limit X mendekati 0, 1 per limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Nah, memang ini cara agak lama. Kalau cara cepat itu sebenarnya ada.
Tapi saya tidak mau harus pakai secara teorema. Kemudian di sini adalah limit X mendekati 0 untuk cos X. 4, ini kan sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Limit cos X cos 0 ini juga sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 per 1 kali 1. Berapa jadinya? Jadinya adalah 4. Oke. 4. Maka hasilnya adalah 4. Oke. Saya kira untuk yang limit ini cukup ya. Maka semoga bermanfaat.